Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, ceria, bersemangat. Nah, hari ini Bunda mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Bunda? Ayo, cerita apa Bunda kira-kira hari ini ya? Masih mau mendengarkan? Oke, siap ya. Di sini Bunda mau bercerita tentang kisah Nabi Musa dan putri Nabi Syuaib. Nah, ceritanya seperti ini. Tatkala Nabi Musa mendengar atau menerima nasihat dari seorang pria yang bijak bahwa Nabi Musa disuruh meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Mesir. Loh, kenapa Bunda Nabi Musa kok disuruh pergi dari Mesir? Karena Nabi Musa mau dibunuh sama Fir'aun dan para prajuritnya. Nah, mendengar itu sayang ya, Nabi Musa cepat-cepat mau meninggalkan kota Mesir. Dengan perasaan takut dan khawatir, Nabi Musa berjalan dengan melihat ke kanan, ke depan, ke kiri. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi Musa takut kalau Raja Fir'aun melihat Nabi Musa. Padahal di situ Nabi Musa belum pernah keluar dari kota Mesir. Nah, tapi Musa adalah seorang nabi, sama Allah dibimbingnya. Nah, sesampainya di kota Madian, tepatnya di sumber mata air, Nabi Musa melihat banyak orang laki-laki pengembala sedang berebut air untuk meminumkan ternak-ternaknya. Tidak jauh dari situ, Nabi Musa melihat dua orang gadis yang sedang mengikat ternaknya. Nah, Nabi Musa penasaran, kenapa itu dua gadis kok ada di situ? Akhirnya dihampiri oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya kepada dua gadis itu, "Kenapa kamu di sini? Apa yang mau kamu perbuat?" Tanya Nabi Musa. Dua gadis ini menjawab, "Kami tidak bisa meminumkan ternak-ternak kami sebelum orang-orang itu meminumkan ternaknya. Ayah kami sudah tua, sudah lanjut usia." Karena mendengar kata dua gadis ini, Nabi Musa kasihan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apa yang dilakukan sama Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa menolong gadis ini, yaitu dengan memberikan minum ternak-ternak dua gadis tadi. Nah, tapi apa yang terjadi? Coba apa yang terjadi? Setelah sampai di sumber mata air sama penggembala-penggembala tadi, sudah ditutup dengan batu yang besar. Kira-kira Musa bisa nggak ya saya ya membuka atau mengangkat batu yang besar itu? Tapi ternyata Nabi Musa mampu mengangkat batu yang besar tadi saya. Subhanallah, berarti Nabi Musa itu orang yang kuat dan hebat. Padahal
menurut sahabat Umar bin Khattab, yang bisa mengangkat itu harus 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi harus 10 orang. Tapi Nabi Musa sendirian bisa mengangkatnya. Subhanallah, berarti hebat ya sayang ya. Nah, setelah diangkat, akhirnya ternak-ternak 2 gadis tadi sama Nabi Musa diminumkan di mana? Di mata sumber air tadi. Nah, setelah itu sama Nabi Musa batunya dikembalikan dengan semula, seperti semula. Terus coba kambing-kambingnya tadi, ternaknya sama Nabi Musa dikemanakan sayang? Dibawa pulang kah atau kemana? Nah, ternyata sayang ya, kambing-kambingnya tadi, ternaknya tadi sama Nabi Musa dikembalikan lagi ke 2 anak gadis tadi. Nah, setelah itu Nabi Musa istirahat di bawah pohon yang besar sambil berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Nah, cara berdoa Nabi Musa bagaimana sayang? Tangannya ditengadahkan dulu. Coba kalau anak-anak berdoa bagaimana tangannya? Iya, pinter. Tangannya ditengadahkan. Terus kepalanya ditundukkan. Bagaimana berdoanya? Nabi Musa meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, berikanlah hamba-Mu rezeki dan turunkanlah rezeki itu kepadaku. Amin. Nah, setelah itu Nabi Musa merasakan perutnya sakit. Perutnya sakit sekali. Perutku sakit. Kenapa? Karena Nabi Musa merasa lapar. Sedangkan 2 wanita tadi sudah pulang, sudah pergi pulang. Tapi tiba-tiba 2 gadis tadi itu ada di samping Nabi Musa. Dia dengan malu-malu berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya ayahku mengundangmu karena ayahku ingin membalas kebaikanmu yang telah meminumkan ternak-ternak kami. Nah, sayang, coba siapa 2 anak gadis tadi? 2 anak gadis tadi adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Musa berkunjung ke rumahnya Nabi Syuaib bersama dengan 2 gadis tadi. Nah, sesampai di sana sudah disambut oleh Nabi Syuaib, sudah diberi hidangan, ada makanan, ada buah-buahan, dan juga ada minuman. Nah, di situ pun Nabi Musa juga bercerita tentang kenapa Nabi Musa kok pergi dari kota Mesir, tanah kelahirannya, bahwa Nabi Musa itu telah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Apa coba katanya Nabi Syuaib? Wahai Musa, janganlah kau takut. Kamu di sini sudah aman. Di sini daerah bukan daerahnya orang-orang yang zalim. Nah, setelah itu tiba-tiba ada anak gadisnya yang mendekati
kau ketahui tentang dia? Apa jawab gadisnya? Gadisnya menjawab, dia bisa mengangkat batu yang besar, ayah. Sebenarnya batu itu harus bisanya diangkat dengan 10 orang. Ketika saya berjalan dengannya, dia juga bilang padaku, berjalanlah kamu di belakangku. Jika jalannya belok ke kanan, lemparkanlah kerikil padaku sebelah kanan. Apabila jalannya belok ke kiri, lemparkanlah kerikil padaku sebelah kiri, agar aku tahu jalan yang benar. Apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sebenarnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika kau genapkan 10 tahun, itu berarti kebaikan darimu. Aku tidak akan memberatkanmu, dan insya Allah kamu berada di dekat orang-orang yang baik. Nah, akhirnya apa kata Nabi Musa? Itu adalah sebuah perjanjian antara engkau dan aku, dan Allah lah saksinya. Siapakah anakku yang kau pilih? Kata Nabi Syuaib. Nabi Musa menjawab, terserah engkau saja. Mana anak mau di antara kedua anakmu yang kau serahkan padaku, aku tidak akan menolaknya. Nah, akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan Nabi Musa dengan putri yang paling muda. Sedangkan Nabi Musa memilih menyempurnakan perjanjiannya selama 10 tahun. Nah, setelah perjanjian 10 tahun terlaksanakan, akhirnya Nabi Musa meminta izin kepada mertuanya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, untuk memboyong istri dan anaknya pulang ke daerahnya, ke tanah kelahirannya, yaitu di kota Mesir. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam atau mertuanya mengizinkan kalau istri dan anaknya diboyong ke kota Mesir. Tapi sama Nabi Syuaib alaihissalam diberi hadiah, sayang. Hadiah apa coba? Diberi hadiah anak kambing. Setiap anak kambing dikasihkan untuk dibawa pulang ke Mesir. Nah, bahagialah keluarga Nabi Musa dan putri Nabi Syuaib. Nah, sayang, siapa yang ingin seperti Nabi Musa yang hebat dan kuat? Nah, pinter. Berarti anak-anak kepingin seperti Nabi Musa. Kalau kepingin seperti Nabi Musa, anak-anak harus satu, apa sayang? Harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Anak-anak harus belajar sholat, belajar ngaji, belajar puasa, seperti itu. Yang kedua, anak-anak harus jujur, tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh berbohong kalau berbicara, dan kalau meminjam apa-apa ke teman harus dikembalikan. Yang ketiga, harus menghormati orang tua, orang yang lebih dewasa. Anak-anak tidak boleh tidak boleh berani, dan kalau berbicara harus yang santun. Terus apalagi menghargai orang tua, patuh kepada orang tua. Tidak boleh anak-anak? Tidak boleh membentak, tidak boleh
sini cerita Bunda. Besok disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.